wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada tentunya. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Darul Amal. Dan saya Salokrenta Ikrimah sebagai host. Di sini saya kedatangan tamu, yaitu Mbak Anissa ya. Mbak Anissa sebagai Lurah Putri Pondok Pesantren Darul Amal. Mbak Anissa gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat Mbak Salwa. Pagi-pagi masih semangat ya. Harus terus semangat Harus dong. terus semangat tentunya, bener banget. Pagi ya masih awal pekan ya ini, masih hari Selasa ya. Selasa. Tapi udah akhir bulan ini. Oh, udah akhir bulan udah ya. 28 Februari. Nggak sadar kalau Februari itu cuma sampai tanggal 28 teman-teman. Oke, Mbak Anissa nih, boleh memperkenalkan diri sebelum memulai nih teman-temannya biar kenal dulu siapa sih narasumber kita kali ini. Baiklah, saya perkenalkan diri ya. Saya Anissa Fitri, rumahnya, alamatnya di Gaya Baru, Lampung Tengah. Yang jalannya jelek, kalau orang-orang ke sana mesti ngeluh di jalannya. Jalannya jelek ya, ternyata bukan cuma di Lampung Timur, bukan cuma di Lampung Timur Bukan yang jelek cuma ternyata. Paling parah itu di Lampung Tengah. Gitu sih. Iya. Gaya Baru, oke. Gaya Baru itu daerah mana ya Mbak ya? Soalnya nggak paham ini, hostnya ini jarang jalan-jalan, jadi nggak paham daerah Gaya Baru itu di mana. Di Lampung Tengah arahnya itu dari Kota Gajah lurus aja itu terus nggak ada penggokan, langsung lurus aja, nggak, jalannya tuh enak. Kalau untuk menuju Gaya Baru tuh paling enak di Titeni bahasa Jawanya gitu. Paling enak di Titeni ya, paling enak di apa sih ya bahasa Indonesianya ya Mbak ya? Kadang kan susah ya. Susah emang karena logatnya udah Jawa, kebiasaan ngomong Jawa. Jadi kalau mau bahasa Indonesia tuh kagok, cantol-cantol bahasa gitu. Ya udah Mbak, nggak apa-apa, santai aja. Kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman. Pagi hari ini ya tentunya biar santai aja, namanya kita ngobrol, biar ngalir aja, biar teman-teman juga yang menyimak itu santai gitu. Nyimaknya jangan tegang-tegang ya. Dan sebelumnya nih Mbak Anissa sendiri di pondok itu udah berapa lama sih Mbak? Aduh, ini mau ngomong ini malu tapi ya gimana ya? Alhamdulillah sudah 13 tahun. Masya 13 Allah. tahun iya, 13 tahun. Jadi mondok itu dari umur berapa Mbak? Dari umurnya, kalau umurnya ya sekitar kelas 2 sanawiyah tuh kelas umur berapa ya? Oh, jadi kelas 2 bukan kelas 1 malahan. Kalau kesininya kelas 2, kelas satunya nggak di sini gitu. Kalau mulai dari jadi kelas 2. Lebih ke pindahan gitu ya? Iya, pindahan, kesini pindahan. Gitu. Berarti kalau pindahan kan kayak kurang direncanakan ya Mbak? Biasanya kan Iya, memang kurang direncanakan. kurang direncanakan ya. Biasanya kalau santri mondok itu kayak dari awal, dari SD nih, lulus SD, nanti SMP ke sini. Nah, kalau Mbak itu dari kelas 2. Kelas 2. Nah, kenapa itu faktornya kok? Ya sebenarnya awalnya juga dulunya mondok, cuman di saudara gitu, di saudara di Lampung Selatan. Ini niatnya tuh dulu juga mau ke sini, cuman karena ada saudara yang juga ya ada sekolah, jadi saya ke sana dulu. Karena ternyata kejauhan, kalau dari rumah dari Gaya Baru ke sana tuh berjam-jam. Walaupun dari Gaya Baru ke sini juga berjam-jam juga, tapi lebih jauh ke sana kan. Gitu. Jadi ya sama orang tua suruh ke sini aja. Suruh Gitu. pindah ke sini. Jadi sebelumnya orang tua itu emang alumni Darul Amal atau emang udah tahu Darul Amal dari mana? Kok Mbak tiba-tiba ayo ke Darul Amal aja gitu? Itu pertimbangannya gimana? Iya, bukan orang tua sih yang alumni, bule, bibi, terus anaknya bude 2 orang, itu dari sini. Tetangga juga alumni sini dulu, makanya tahu sini. Gitu, jadi tahu emang ruang lingkupnya itu tuh alumni iya, Darul alumni Amal Amal. gitu. Jadi kenalnya itu dari ruang lingkup. Iya. Oke, jadi masuk itu kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP itu bisa SMP. terbilang udah remaja lah ya Mbak ya. Karena di Pondok Darul Amal ini setahu saya ada santri yang masih SD nggak sih Mbak? Ada. Masih ada. MI ya? Ada Masih ya? SD Masih ada. SD masih ada ya. Jadi kan Mbak itu terbilang udah agak gede gitu kan. Jadi terbilang itu udah remaja. Remaja. Itu gimana Mbak? Pertama kali mondok di sini karena sebelumnya kan udah pernah mondok. Jadi kan otomatis nggak kaget nih. Pas baru masuk tuh nggak kaget kayak aduh, ternyata kultur di pondok tuh kayak gini nih, kayak gitu. Gimana? Ada yang bikin kaget nggak dulu mondok tempat saudara?
sama mondok di sini yang perbedaannya jauh banget, ada nggak? Ada, karena di sana dulu santrinya cuma 8. Oh, Di sini banyak banget, jadi kagetnya dia tuh banyak banget gitu. Ternyata pondok masih merintis gitu ya. Oh, gitu. baru 8 orang. Heeh. Jadi ke sini ya kaget karena santrinya banyak. Karena sebesar ini pondoknya, dulu kan ya nggak berpikir sampai segitunya karena emang hari-harinya cuma 8 orang, ngaji cuma 8 orang. Dan di sini banyak banget gitu. Jadi abis temennya cuma 8, terus di sini ada beribu-ribu gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, bener. apa namanya, sosialisasinya beda gitu ya. Kayak bersosialisasinya kayak beda nih sama temen yang cuma 8 sama yang temen banyak. Banyak, Heeh, gitu. Selain itu apa lagi Mbak? Kalau yang paling bikin kaget ya itu aja sih. Kayak lainnya kan ya kayak mungkin satu lagi karena kegiatannya lebih padat dari yang di sana dulu. Oh gitu. Dari Jadi- bangun pagi sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kegiatannya ada aja gitu. Jadi kayak spare buat istirahatnya dikit gitu ya. Kalau nggak apa-apa, namanya kita menuntut ilmu ya teman-teman. Kita menuntut ilmu tentunya ya pastinya ada perjuangan gitu yang harus diperjuangkan Iya, bener. buat kita tuh dapetin ilmu yang kita mau gitu. Ilmu yang mau kita tuju tuh apa yang mau kita dapet gitu. Nah terus nih, ini kan tadi masih membahas gimana sih culture shocknya di awal gitu ya. Terus setelah berjalan nih, apa nih yang bikin sampean nih bertahan? Gitu. Maksudnya gini, biasanya anak pondok gitu ya teman-teman, anak pondok itu walaupun backgroundnya itu udah pernah mondok, tapi itu banyak gitu rasa yang bikin, aduh aku nggak betah nih, aduh aku pengen boyong nih. Nah kayak gitu, apa sih yang bikin Mbak Nisa tuh sampai 13 tahun gitu bisa betah di Darul Amal itu apa? Iya sebenarnya nggak nyangka ya sampai 13 tahun kok lama ternyata, tapi nggak kerasa, sebenarnya itu nggak kerasa, nyaman aja di Darul Amal. Oh, nyaman. Emang tempat ternyaman kedua setelah di rumah gitu. Berarti dari masuk ke pondok itu langsung nemuin temen-temen yang nyaman gitu ya. Oh Ya meskipun ya masih ada lah 1, 2, 3 masalah, namanya juga hidup bareng-bareng tuh masih ada masalahnya juga, tapi ya nggak, masalah-masalah yang ada tuh nggak membuat saya terus ngedon, terus saya mau boyong, mau pindah, nggak ada. enggak ada sama sekali. Nggak ada yang- Dari 13 tahun itu enggak ada Nggak sama ada. sekali. Keren banget. Makanya sampai sekarang nih belum pulang-pulang ini. Keren banget sih Mbak Anissa, keren banget. Karena teman-teman semua ya, setahu saya tuh teman-teman pondok itu walaupun kayak loyalnya gimana gitu tetap ada rasa terbersit gitu, tetap ada. Tapi ini Mbak Anissa keren banget ya. 13 tahun sama sekali nggak pernah ngerasain pengen boyong saking nyamannya. Nah, Iya. tapi kenyamanan itu teman-teman kan tentunya kita membangun sendiri nggak sih Mbak? Iya Iya, kan? membangun sendiri. Kayak gimana caranya kita bisa nyaman di tempat baru itu kita membangun sendiri. Nah, gimana sih Mbak caranya? Kadang tuh banyak loh orang-orang yang pengen nyaman, tapi kok lingkungannya kayak gini. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa menyesuaikan sama lingkungan biar kita tuh nyaman gitu? Ya tentu yang pertama ya jangan suka menyendiri sih ya, jangan suka apa-apa menyendiri gitu, harus serawungan bahasanya gitu, Oh. serawungan sama temen. Iya. Pokoknya ketemunya gini, temennya main apa ikut, temennya kemana ikut, tapi ya ikutnya yang baik-baik aja, jangan yang buruk-buruk. Iya. Gitu. Terus yang pertama yang tentunya biar nggak banyak masalah itu kalau jadi santri itu taat peraturan sih. Oh, betul banget. Karena kebanyakan santri-santri itu nggak betah, utamanya itu karena dia tuh nggak taat peraturan. Awalnya dia nggak taat peraturan tuh kan, akhirnya dia kena tazir, kena hukuman, akhirnya dia nggak betah, akhirnya minta boyong gitu. Jadi kalau taat peraturan insya Allah ya karena nggak ada masalah apapun, taat aja, Oh, taat tuh gitu. nggak ada masalah apapun, akhirnya ya betah sampai sekarang nyaman. Oke, nah ini kan setelah kita berbincang-bincang nih ya dari awal Mbak Anissa masuk ke pondok, terus apa aja nih kayak halangannya, dan ternyata alhamdulillah mulus selama 13 tahun ya. Alhamdulillah mulus, teman-temannya enak, Mbak Anissa bisa berbaur dengan teman-teman tentunya yang bikin nyaman nih. Nah, sampai di titik sekarang nih. Kayak udah kita flashbacknya udah segitu aja ya teman-teman, sampai di titik 13 tahun ini Mbak Nisa jadi lurah pondok. Masya Allah banget ini ya, lurah pondok gitu yang mengepalai ya Mbak, bisa dibilang yang mengepalai teman-teman santri sebanyak berapa Mbak kira-kira? Kira-kira aja deh, kayaknya kalau dikalkulasiin secara pasti kayaknya nggak tahu ya. Jadi kayak kira-kira santri putri
di Pondok Pesantren Darul Amal ini nih ada berapa? Kalau seluruh santri 2.800, kalau santri putrinya mungkin bisa jadi yang 1.800-nya. Masya Allah, 1.800. Karena lebih banyak daripada santri putra kan gitu. 1.800 dan Mbak Nisa itu jadi lurahnya gitu ya, jadi lurahnya. Nah, kira-kira apa aja sih Mbak Nisa kegiatan 1.800 santri itu setiap harinya? Yang jelas kalau pagi ya, ini dari urutan dari pagi ya. Dari pagi jam 3:30 tuh mulai dibangunkan untuk jadwal tahajud, sholat tahajud, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh mengaji kitab, yang ya masjidnya beda-beda, ada yang di masjid, ada yang di lokal. Kemudian setelah itu, setelah mengaji kitab, kita bersih-bersih, piket. Setelah piket ada ngaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran itu ada 2 bagian, ada yang di pagi, ada yang di malam. Gitu. Jadi mengaji Al-Quran sama mengaji Al-Quran yang sekolah formal pagi ya sekolah, yang enggak ya biasanya ada ngaji tambahan. Kalau enggak ya mereka ya nyari kegiatan sendiri gitu. Tapi Gitu. seringan mereka nyari ya buat hafalan, buat halalan gitu sih. Gitu. Jadi kegiatannya itu benar-benar padat ya, benar-benar padat. Bangun dari jam 3:30 ke jam 4 tadi. Jadi dari 3:30 gitu ya. Jadi teman-teman semua nih yang berminat untuk mondok gitu ya, emang niat banget nih untuk mempelajari agama gitu. Ini bener-bener di Pondok Pesantren Darul Amal itu antara sekolah umum dengan ngajinya itu bener-bener 50-50 ya Mbak ya? Iya. Karena setahu saya di Pondok Pesantren Darul Amal ini sekolahnya nggak kayak pada umumnya ya? Maksudnya pagi ada jam pagi, ada jam sore. Ada jam sore gitu. Jadi ngajinya tetap jalan gitu Tetap ya. Mbak, jalan. ya? Gitu banget. Nah, kalau buat Mbak Nisa nih, kan santri putri itu kan ada banyak ya Mbak ya. Ada dari SD sampai Kuliah. SMA, kuliah ada ya, sampai kuliah teman-teman ya. Sampai kuliah nih. Nah, pastikan setiap umur anak SD itu kan istilahnya masih bocah. Istilahnya masih bocah ya. Cara menanganinya sama nggak sih? Kan anak SD nih biasanya kalau di rumah bangun mungkin 6:30, mau mandi, sekolah, udah gitu aja. Di pondok bangunnya dari 3:30, anak SD. Nah, itu gimana caranya? Karena mereka udah terbiasa dan terdidik udah karena kebiasaan, jadi mereka biasa aja. Mungkin ya kalau bangunnya mungkin pelan-pelan, mungkin ya namanya anak-anak ya, jadi tidur lagi, duduk, tidur lagi itu udah biasa. Tapi ya nanti telaten aja, ditarik ayo bangun gitu, pelan-pelan itu bangun. Dan itu udah gitu. kebiasaan, jadi ya mereka ya mau-mau aja gitu. Oh gitu. Jadi tapi kalau santri baru nih, kalau santri baru kayak gitu gimana nih? Yang belum terbiasa, pasti kan, aduh susah banget nih banguninnya, itu gimana Mbak? Ya santri baru tuh paling yang enggaknya ya dilatih ya, tapi emang udah biasa gitu, maksudnya dari awal udah dilatih gitu. Mungkin dia ngeluh, awal-awal dia ngeluh, pasti ngeluh telepon, kok bangunnya kecepetan gitu, ngantuk, subuhnya ngantuk, paginya ngantuk, tapi ya lama-lama dia kebiasaan sendiri. Oh gitu. Jadi kalau yang santri baru itu wajar ya Mbak ya kalau wajar. ngeluh, karena emang kebiasaan atau kegiatan yang beda nih. Awalnya di rumah bangun 6:30, di pondok bangun 3:30, jadinya wajar gitu ya Mbak ya. Oke, bener banget sih. Kalau untuk Mbak sendiri selain ngaji nih ya, selain ngaji itu ada kegiatan lain? Maksudnya kan tadi kan yang dijelasin 3:30 bangun tahajud, setelah itu sholat subuh, setelah itu baca Al-Quran, ngaji gitu kan. Nah, selain kegiatan itu ada nggak kegiatan yang buat mengasah atau mengembangkan skillnya santri ini? Ada, tentunya ada. Ada. Apa nih? Itu kalau setiap hari Jumat itu ada minat bakat. Itu semua santri memang diwajibkan mengikuti bakat-bakat sesuai dengan bakat mereka. Oh, Jadi iya. yang kiroah ikut kiroah, kaligrafi ikut kaligrafi, tari ikut tari, hadroh ikut hadroh, banyak. Oh, jadi apa namanya, istilahnya ekstrakurikuler Nah, ya. ya, Oke, ada. ekstrakurikulernya kalau bahasa formalnya Iya. itu ada apa aja sih Mbak di pondok nih? Ada berapa macam nih yang bisa dipilih sama santri nih? Banyak sih.
Ya termasuknya ya ada kiroah yang banyak peminat tuh di kiroahnya, di kiroahnya kiroah. sama di hadroh itu banyak peminatnya di situ. Kiroah sama hadroh ya. Selain kiroah hadroh itu tadi ada tari juga ya? Ada tari. Oh, ada tari. Kemudian ada apa lagi, Mbak? Ada apa? Make up. Oh, ada make up juga, Iya. teman-teman nih. Yang mau jadi MUA nih bisa banget ini ya. Teman-teman dari pondok ya, 13 tahun di pondok itu banyak banget yang dipelajarin, bukan cuma Ngaji tentang mengaji, tentang agama aja yang dipelajari, tapi kita bisa ngasah skill nih tentunya. Bisa aja ya, Mbak ya, Iya. kalau ditelatenin, ikut ekstrakurikuler di pondok, make up tadi ya, bisa jadi MUA nanti keluar dari pondok. Tata Bener boga banget juga ya. ada, tata Oh, boga, juga tata ada. busana, iya banyak. Oke, mantap banget sih ya tentunya. Oke, kemudian kegiatannya seperti itu ya Mbak ya, kegiatannya seperti itu. Nah, kalau apa namanya untuk setelah kegiatan itu kan untuk anak MTS nih, anak MTS kan berangkatnya pagi sampai siang gitu Iya. ya, pagi sampai siang. Nah, kalau pagi sampai siang berarti ngajinya malam atau gimana? Ngaji Al-Qur'annya? Iya malam. Ngaji Al-Qur'annya malam. Kalau nggak malam ya sore biasanya. Kalau anak SMA berarti ngaji Al-Qur'annya pagi. Pagi, ya. Oh iya gitu. Jadi bener-bener 50-50 ya, bener-bener kayak gimana caranya tuh balance gitu antara pendidikan umum sama pendidikan agamanya. Oke, mantep banget sih di dalam amal banget ya. Nah, mungkin ini sih Mbak, yang bikin saya bertanya-tanya, mungkin bisa sih kasih tips gitu buat teman-teman semua ya. Apa sih yang bikin Mbak itu tuh betah mondok selama 13 tahun? Sebenarnya bukan tanpa rintangan ya teman-teman, tapi mungkin bisa apa namanya menanggulangi bisa gimana caranya mengatasi Ya. mengatasi gimana caranya mengatasi hal-hal Problem-problem. hal-hal yang bikin kita tuh nggak betah gitu. Apa nih Mbak? Tipsnya aja nih, mungkin ya kasih 2 atau 3 tips gitu ya yang mempan gitu buat teman-teman santri gitu ya. Apa tuh Mbak? Tentunya yang pertama sih kalau teman saya itu taat peraturan itu aja. Taat peraturan ya Mbak ya. Karena memang banyak santri tadi mereka ngapa kok mereka nggak betah, karena memang satu mereka nggak taat peraturan gitu. Mereka karena banyak masalahnya, banyak takzir, dia mumet kan, banyak takzir, takut, akhirnya dia pengen boyong, banyak kan seperti itu. Terus sampai ada lagi ya sabar sabar, ya udahlah itu jalannya gitu. Kalau saya orang gitu orangnya, kalau itu gitu. udah kayak gitu ya udahlah gitu, sabar nih, sabar. Jadi lebih ke nerima gitu ya, lebih ke sabar kalau emang ini tuh proses dari proses. sebuah pendidikan gitu. Bener, ya. ya. Oke. Tadi kan udah dibahas ya Mbak ya, kegiatan apa aja sih? Terus abis itu ada hadroh juga nih ya, ada hadroh yang paling banyak diminati oleh santri putri nih. Ada kiroah juga. Ada. Nah, ini tuh pernah nggak sih Mbak menorehkan sebuah prestasi nih? Pernah nggak dari santri putri sendiri nih? Mungkin pernah juara gitu dalam tingkat kabupaten, provinsi atau apa gitu mungkin? Tentu. Bahkan tidak terhitung kan? Masya Allah, tidak terhitung Nah, ya. ya sering kalau Oke. hadroh banyak sih ya. Kita mewakili dari Lampung sendiri gitu. Pernah? Pernah itu untuk santri putra itu dulu. Oh, Kalau santri putri itu menang di provinsi dulu. Masya Allah. Jadi pernah mengikuti lomba hadroh tingkat provinsi. Dan itu Nasional. menjadi juara berapa, Mbak? Juara Mungkin masuk ke jajaran juara 1, 2, 3 ya tentunya. Oke, mantep banget prestasinya. Kalau dari kiroah sendiri ada Mbak? ada, enggak cuma ada sih dari Qiraatul Kutub, banyak sih. Lomba-lomba yang banyak sering mewakili Lampung. Mewakili Lampung ya? Mewakili Lampung, bukan mewakili Metro lagi, tapi mewakili Lampung. Oke. Jadi tingkat nasional udah. Keren sekali teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu nih ya, Pondok Pesantren Darul Amal ini adalah salah satu pondok terbesar di Lampung ya Mbak Ya, ya. benar. Di Lampung teman-teman, di provinsi. Jadi wajar banget kalau bisa jadi perwakilan provinsi Lampung. ya, Iya, perwakilan provinsi untuk
lomba tingkat nasional. Oke, keren banget. Ada Qiraatul Kutub, ada fisika kemarin terakhir itu. Oke, kalau untuk Qiraatul Kutub itu spesifik perlombaannya gimana, Mbak? Baca kitab. Oh, membaca kitab. Baca kitab kuning. Kitab bundul gitu ya, Mbak Iya, ya. dibaca. Oke, skillnya banyak banget yang bisa kita asah gitu di pondok tentunya nih. Setelah prestasi yang kita bahas nih, tentunya kan ada proses nih ya. Iya kan? Ada proses yang nggak bisa kita pungkiri buat dapat prestasi itu. Iya kan, Mbak ya? Nah, metodenya gimana sih, Mbak? Metode pembelajaran di pondok nih, biar santri itu bisa sinkron, bisa balance antara sekolah sama di pondok. Gitu gimana, Mbak? Metode pembelajaran di Darul Amal itu gimana? Metodenya ya ngaji ya sering-sering dilalar di mutolaah gitu. Jadi ada forum-forum musyawarah, ada forum-forum lalaran. Itu yang bisa menambah bisa menambah Ilmu. iya, menambah ilmu, menambah kegiatan sehingga dia bisa gini gitu. Oke. Nah, ini tadi kan yang dijelasin Mbak Anissa sendiri kan kegiatan dari pagi itu membaca Al-Quran aja yang disebutin ya. Nah, tadi saya mendengar ada perlombaan Qiraatul Kitab, kutub ya. Nah, itu belajar ngaji kitabnya tuh kapan aja sih, Mbak? Itu namanya ya, kita ngambilnya di Sorokan, namanya Sorokan. Yeah. Sorokan itu kita ngambilnya di sore. Ya tergantung tadi, kalau sekolahnya pagi, berarti sorenya Sorokannya. Kalau gitu. sekolahnya sore, berarti paginya yang Sorokan gitu. Sorokan kitab. Jadi dia ke gurunya baca kitab, sama gurunya disimak, salah harokatnya salah tidak, kan itu nggak ada harokatnya. Itu salah apa? Gimana harokat seharusnya gitu. Jadi Sorokan sesuai dengan tadi jadwal sekolahnya tadi. Oh gitu. Jadi selain membaca Al-Quran, selain ngaji Al-Quran, itu ada sorokan juga tentunya yang ngaji kitab ya. Dan kalau untuk waktunya itu fleksibel ya teman-teman. Maksudnya fleksibel itu karena tergantung jadwal sekolahnya pagi, yang ngajinya sore, jadwal sekolahnya sore, yang ngajinya pagi. Oke, buat teman-teman semua nih ya. Tadi banyak banget nih yang bisa kita ambil dari Mbak Anissa, dari tips gimana caranya kita betah di pondok ya Mbak ya, dan tentunya kuncinya itu sabar teman-teman. Bener banget ya. Tentunya ngalah, sabar, loman, riman. apa Mbak? Ngalah, loman, riman. Oke, ngalah, loman, riman. Artinya apa tuh Mbak? Yang ngalah tuh ya Ngalah itu ya mengalah gitu ya Mbak ya. Yang paling riman dari, kalau dan riman pasti ya ngalah, loman. Loman itu apa Mbak? Loman itu ya kayak bisa dibilang loman itu teman-teman bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawa itu tuh emang susah diartikan gitu, karena emang bahasa Jawa tuh banyak banget artinya ya. Jadi di Indonesia kan itu susah. Buat teman-teman nih yang tahu arti loman gitu bisa tulis di kolom komen. Iya. Bener-bener ini pematerinya ini aduh bingung banget ya. Bahasanya Bintang tamunya loman gitu ya. Udahlah teman-teman yang tahu bahasa Jawa loman pasti tahu sebenarnya. Kita tahu sebenarnya artinya tapi bingung aja menjelaskannya. Buat teman-teman yang bukan orang Jawa gitu mungkin bisa komentar gitu ya di bawah, dan teman-teman orang Jawa bisa bantu nih yang nggak tahu loman apa sih. Oke, berarti tadi tagline-nya apa nih? Tadi ngalah, loman, riman. Ngalang, loman, riman. Oke, belibet banget ngomongnya. Oke, buat teman-teman semua tentunya nih dari Mbak Nisa satu pesan nih, ngalah, loman, riman. Nah, kalau udah ngalah itu pasti loman dan pasti neriman. Nah, neriman itu nerima. Nah, jadi itu kunci dari semuanya. Kunci gimana caranya kita bisa betah di pondok, gimana caranya kita bisa mengikuti semua peraturan pondok gitu ya. Kuncinya tadi nerima gitu ya, sabar nerima semua ujian yang kita laluin, karena emang teman-teman semua kalau kita menempuh pendidikan tentunya itu pasti ada cobaannya ya teman-teman, karena kalau kita mau menuju pelangi itu pasti harus ada badai dan hujannya dulu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah menyaksikan podcast hari ini ya dengan narasumber Mbak Anissa sebagai Lurah Putri Pondok Pesantren Darul Amal. Oke, buat Mbak Anissa terima kasih hari ini udah mau datang sebagai tamu di podcast Darul Amal.
Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.